Ibu muda asal Jambi berinisial NT 20 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur. NT merupakan pemilik rental PlayStation di Rawasari Alam Barajo, Kota Jambi. Ia diketahui sering menutup rental PS tersebut dan diduga melakukan pelecehan seksual kepada 17 anak yang terdiri dari 11 laki-laki dan 6 perempuan. Korban laki-laki ia sentuh kemaluannya dan diminta menyentuh dada pelaku. Sementara anak perempuan ia paksa menonton film dewasa dan hubungan seksualnya dengan sang suami. NT diamankan unit PPA Ditreskrimum Polda Jambi pada Jumat 3 Februari 2023 setelah adanya laporan dari para orang tua korban. Polisi berencana melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap NT karena diduga ada tindakan menyimpang pelaku. Menurut dokter spesialis kandungan sekaligus seksolog Dr. Boyke Dianugraha, pelaku pencabulan 17 anak di Jambi itu diduga mengidap kelainan seksual pedofilia. Pedofilia merupakan kelainan pada orang dewasa yang memiliki keinginan seksual terhadap anak berusia di bawah umur. Dilansir dari kompas.com, Dr. Boyke menyebut trauma atau pengalaman buruk di masa lalu bisa menyebabkan seseorang, baik perempuan maupun laki-laki, mengalami gangguan pedofilia. Misalnya, pelaku sering dilecehkan saat kecil, dibanding-bandingkan, hidup di lingkungan KDRT atau orang tua yang tidak harmonis. Ia juga menjelaskan sulit untuk mengetahui gejala seseorang diduga mengidap kelainan seks pedofilia karena tidak ada gejala yang diperlihatkan. Karena itu ia menganjurkan agar orang tua memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak, terutama mereka yang berusia di bawah umur. Hal ini dilakukan untuk membuat anak lebih paham tentang batasan seksual serta mencegahnya menjadi korban pedofilia. Sementara itu, psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo, menduga ada kondisi tidak normal dalam diri ibu yang menjadi pelaku pelecehan 17 anak di Jambi tersebut. Hal ini terutama karena perbuatannya dilakukan berulang-ulang dan pelaku sama sekali tidak terganggu atas perbuatannya. Apalagi otoritasnya sebagai seorang ibu, Ratna menyebut hal itu sangat membuat pelaku bebas untuk minta sesuatu. Ia menjelaskan pelaku memanfaatkan perasaan senioritasnya untuk memerintah korban agar mau melayaninya. Kondisi tersebut dilakukan pelaku diduga ada pengaruh kesalahan asuh di masa kecil. Salah satu halnya saat kecil pelaku kurang mendapatkan kasih sayang, terutama dari figur seorang ayah. Ratna menilai tidak adanya figur ayah membuat NT memiliki perasaan ingin mendominasi orang lain. Hal ini terlihat dari ia mampu memerintahkan 17 korban agar mau melakukan tindakan tidak terpuji. Hubungan kurang sehat antara NT dan keluarganya juga membuat ia tanpa sadar tidak memperhatikan tindakannya benar atau salah. Selain itu, ia juga tidak mampu berhenti ataupun merasa bersalah dan malu atas pelecehan yang ia lakukan. Apa yang ada di kepalanya itu, ia harus mendapatkan apa yang dimau. Istilahnya immature. Apa yang dia mau harus didapatkan saat ini, sehingga menjadi impulsif. Menurut Ratna, orang-orang yang impulsif sangat merugikan orang lain. Ia tidak memperhatikan orang lain asalkan keinginannya terpenuhi. Akibatnya perilakunya menjadi tidak terkontrol. Ia menyebut jika arahnya menjadi seksualitas, bisa jadi dia kurang perhatian dari orang-orang di sekitar. Ratna juga menduga ada hubungan tidak sehat antara NT dan suaminya. Hal ini terlihat karena pelaku justru melecehkan anak untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Kemungkinan setelah menikah, NT kurang diperhatikan suami. Akhirnya, perilaku menyimpang menjadi cara agar NT mendapatkan perhatian dari orang di sekitarnya. Adanya sikap impulsif dan ketidakpuasan seksual tersebut mendorong NT melakukan tindakan menyimpang. Ia melecehkan anak-anak demi memenuhi keinginan yang tidak pernah didapatkan dari orang lain. Bila dibiarkan, NT akan mengalami gangguan hiperseks atau kecanduan berhubungan seksual. Bagi Ratna, NT sangat membutuhkan pendampingan atas kondisi yang ia alami, salah satunya dengan membuatnya menjadi produktif. Hal ini dilakukan agar NT memiliki aktivitas lain untuk dilakukan, sehingga tidak selalu berpikir ke arah seksual. Jika sudah terdiagnosis gangguan jiwa, maka NT memerlukan perawatan lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater.